Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz, season 3, bab 18. Iya, saya yang tadi malam jawab matiin. Tapi ia tidak membenarkan apapun ucapan Rafael yang mengatakan jika matiin adalah asisten Syafiq. Bang, bisa dong lo bantuin gue, ujar Rafael. Matiin kembali berdiri setelah mengeluarkan semua buku yang kini bertumpuk di tangannya. Insya Allah, mungkin lain kali kita bicara. Saya duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hana dan Rafael menjawab serempak. Belum sempat Rafael bicara pada Hana, gadis itu lebih dulu melengos pergi. Dikejar juga percuma, karena sebentar lagi azan. Hana pasti tidak memiliki waktu untuk mengobrol. Selain tidak ada waktu, ia juga pasti tidak mau karena merasa tidak memiliki urusan apapun dengan Rafael. Syahana, namanya cantik, persis kayak orangnya, gumam Rafael saat tadi membaca tulisan di sapu tangan yang diberikan Hana pada Matiin. Matiin yang tadinya berniat akan sholat di masjid harus mengurungkan niatnya karena kondisi bajunya yang kotor dan bau. Rumah kontrakannya tidak jauh dari kampus, jadi ia akan pulang lebih dulu sebelum nanti melanjutkan pekerjaannya. Ia mengantarkan buku-buku pesanan. Ada beberapa orang mahasiswa yang memesan langsung padanya, bukan lewat kurir, tapi Matiin mengantarkan langsung seorang diri jika masih di kota yang sama. Hari ini Matiin tidak bekerja bangunan karena libur. Libur hanya untuk 1 hari ini saja. Besok ia sudah mulai kembali bekerja. Seharusnya bisa digunakan untuk istirahat, tapi Matiin sibuk bekerja. Matiin malah menjadi khawatir pada Hana karena kejadian tadi. Takut jika itu terulang kembali. Sudah dipastikan mereka adalah orang-orang yang tidak suka pada Hana. Setelah selesai sholat, Rafael tidak menunggu Hana keluar. Ia malah mencari orang-orang tadi yang melempari Hana telur busuk. Meskipun bukan hanya yang terkena lemparan, tapi tetap saja targetnya pasti Hana. Ia sudah meminta Derry mencari tahu tadi sebelum dirinya sholat. Rafael dan Derry berjalan melewati lorong. Tujuan mereka menghampiri para gadis yang terlihat sedang mengobrol sambil tertawa lepas. Mereka tidak menyadari kedatangan Rafael. Gue sebenarnya belum puas, tahu nggak? Sial, karena ada cowok kampung yang lindungi si cewek itu. Iya, kalau enggak, udah pasti gue viralin. Gue sebar videonya biar malu. Malu sekalian dia. Siapa suruh ganjen sama Rafael? Padahal, ya kalau Rafa mau, gue bisa kok jadi partner ranjangnya dia. Bukan cuma lo, gue aja mau kok. Seharusnya cewek itu nggak usah sok cari perhatian ke Rafa. Lebih cocok sama cowok kampung tadi. Tangan Rafael mengepal mendengar hinaan mereka untuk Hana. Saat Rafael sudah ada di depan mata, mereka terlonjak kaget. Kalian pikir, kalian siapa, ha? Mereka gelagapan tidak bisa menjawab. Ingin kabur pun percuma, karena mereka ada di ujung lorong. Jika melompat tidak mungkin, karena ketinggian itu bahkan sampai 3 meter. Kenapa diam? Tadi lo semua ngebacot gampang banget. Sekarang gue ada di depan kalian. Kenapa gak lanjutin ngobrolnya? Kak, itu salah paham, sangkal seorang sambil menunduk, tidak berani menatap Rafael. Setan. Salah paham dari mana? Lo kira gue tuli apa? Bentak Rafael. Ia tidak bisa mengendalikan emosi hingga membuat kata-kata kasar keluar begitu saja. Suara keras Rafael berhasil mengundang perhatian orang-orang yang lalu lalang di sana.
Mereka yang ingin tahu kejadian selanjutnya bahkan memperlambat langkah kakinya. Ada juga yang pura-pura membaca buku dekat situ. Maaf, jangan pernah lo pada urusin hidup orang lain. Kalian pikir hidup kalian itu udah paling bener. Dan jangan sok suci dengan merendahkan orang lain. Perempuan nakal aja lebih punya harga diri daripada kalian. Mereka memberikan servis dan dibayar. Sedangkan kalian dengan cuma-cuma mau memuaskan gue. Gue juga punya selera kali. Orang-orang itu tidak ada yang berani buka suara lagi. Sekali lagi, kalian ganggu cewek tadi, gue kurung lo. Gue kurung lo pada di gudang kampus. Ingat, ancaman gue gak main-main. Sedikit aja nyentuh dia, urusan kalian sama gue. Setelah memperingati para gadis sok itu, Rafael pergi diikuti Derry di belakangnya. Jika sudah diancam, mereka sudah jelas tidak akan berani macam-macam. Entah jika yang lain. Dari dulu tidak ada yang berani pada Rafael. Ia mantan ketua geng motor yang bengis. Tapi beberapa bulan ini ia sudah mundur dan memilih fokus kuliah. Jika ada yang tahu Rafael itu siapa, mereka sudah jelas tidak akan berani main-main dengannya. Emang siapa yang nolongi cewek itu? Tanya Derry penasaran. Asisten bapaknya. Gue ngerasa jadi pahlawan kesiangan, jawab Rafael. Bapaknya siapa? Bapaknya buyut lo. Ya bapaknya si Hana dong. Rafael menyaut sambil menyebut nama Hana dengan senyum merekah indah. Sebelah alis Derry terangkat. Si Hana? Namanya si Hana? Wih, namanya nggak pasaran, celetuknya. Iya dong, karena si autor yang kasih nama. Kalau lo nggak bisa deketin calon mertua lo, buat permulaan lo deketin dulu tuh si asisten. Minta info sebanyak-banyaknya soal keluarga Syahana, saran Derry. Itu juga yang ada di kepala gue. Tapi cowok itu ada di kampus ini, berarti mahasiswa dong. Derry mengangkat bahunya. Mana gue tahu? Ya cari tahu dong, biar gue tahu. Kerjaan lo ya, bikin gue susah mulu. Harusnya kalau mau jadiin orang baik, mandiri sendiri. Mandiri sedikit, jangan apa-apa cari gue, sunggut Derry. Gue kan baru mulai sob, wajarlah masih bergantung ke lo. Bacot. Hana masih merasa tidak enak pada matiin. Lelaki itu bahkan harus pulang karena pakaiannya kotor dan bau gara-gara melindungi Hana. Ia baru ingat apa yang dikatakan Gita tadi. Gita mengatakan jika Hana harus hati-hati. Ternyata ini maksudnya. Ia bahkan tidak berpikir akan mengalami gangguan seperti ini di kampus. Padahal Hana ingin belajar dengan tenang, bukan penuh ketegangan. Tapi ia berharap tidak ada lagi kejadian susulan. Tidak masalah jika ia yang kena. Tapi jangan sampai orang lain yang kena karena membantunya seperti matiin tadi. Neng, malah ngelamun. Hana terlonjak kaget. Mbak Narti, ia memang sudah tidak ada jam kuliah lagi. Kita dan Alia juga sudah lebih dulu pulang. Langsung pulang? Gak kemana-mana dulu? Tanya wanita berusia 30-an itu. Ada 2 ojek langganan keluarga Syafiq untuk mengantarkan para perempuan di rumah jika Syafiq sedang ada halangan. Aku mau beli cumi dulu ke pasar mbak, soalnya stok di rumah habis, terang Hana sambil memakai helmnya. Pasar mana nih kita? Yang lengkap aja mbak, takutnya kalau jam segini udah pada habis kalau di pasar biasa. Karena ini pesanan ibu hamil, Hana tentu harus membelinya. Meskipun nanti jaraknya dan adik bungsu sangat jauh, tapi Hana tetap senang dan bersyukur bisa memiliki adik lagi. Ia dan Safa sudah terlatih menjadi kakak yang penyabar karena menghadapi Akil yang random.
Namun tidak jarang juga mereka tetap kesal oleh Akil. "Mbak tunggu aja di sini ya. Aku sebentar aja kok beli cumi doang." "Iya, Neng." Narti menunggu di tempat parkir sesuai dengan apa yang diminta Hana. Tidak sampai 10 menit, Hana sudah keluar sambil membawa cumi yang masih segar. Tidak ada lagi niat untuk belanja yang lain. Mereka langsung pulang. Tapi sampai di rumah ternyata belum ada siapapun. Safa juga belum pulang dan Bu Rita masih ada di rumah Bu Nining. Sambil menunggu semua orang pulang, Hana mandi lalu tidur sebentar. "Is everything fine?" Lukas menyapa Sakil. Lukas menyapa Akil seperti mereka adalah teman akrab. "Yeah." Syafiq dan Alika selalu terkesan melihat bagaimana cara Lukas berinteraksi dengan Akil. Lelaki itu selalu bisa mengambil hati Akil. Sampai saat ini Syafiq dan Alika masih banyak belajar untuk bisa memahami anak mereka. Dari dulu awal terapi sampai saat ini tetap Lukas yang membimbing Akil. Karena pernah suatu waktu Alika berniat mengganti Lukas, tapi tidak bisa. Akil malah tantrum, bahkan sampai menyakiti terapis barunya. "Kalau begitu, ayo kita ngobrol di dalam, bro." Lukas merangkul pundak Akil, lalu masuk ke dalam ruangannya. Syafiq dan Alika memang menunggu di luar. "Wah, pulang sekolah langsung sini ya?" tanya Lukas. "Iya, tadi Dedek sekolah kesiangan," ungkapnya. "Really? Why? Kenapa bisa?" Di sini Lukas benar-benar memposisikan diri sebagai teman. Jadi Akil sudah otomatis akan menceritakan semuanya pada Lukas. Memang tidak mudah untuk bisa sampai di titik ini. Mungkin jika tidak diterapi, Akil tidak akan seperti ini. Akil terbilang anak cerdas dan mandiri. Tapi jangan samakan cerdas dan mandirinya Akil seperti anak normal lainnya. "Dedek makan sendiri tadi." "Bagus sekali. Kamu hebat ya, udah bisa makan sendiri, gak disuapi Umi lagi." Akil menggelengkan kepalanya. "Enggak." "Good job. Terus, apa yang kamu lakukan kemarin?" Akil terlihat berpikir sebelum bicara. "Main bola, sekolah, makan, tidur terus, menggunting baju kakak." Lukas mengangguk mengerti. Akil ini udah besar, sudah dewasa, jadi gak boleh sembarangan gunting baju, oke? "Oke." Akil mengancungkan ibu jarinya tanda setuju. "Kalau mau menggunting sesuatu bisa ambil kertas yang tidak dipakai." "Siap," jawabnya dengan antusias. Lukas terkekegeli dengan tingkah Akil. Kita lihat dulu ya seberapa hebat perkembangan Akil. Lukas membuka berkas medis dan juga beberapa catatan milik Akil. Sebenarnya sejauh ini Akil lebih mandiri dari sebelumnya. Meski waktu yang dibutuhkan itu cukup lama. Setiap anak autis tentu beda-beda kondisinya, jadi jangan disamakan. Di luar Syafiq dan Alika masih setia menunggu. Mereka benar-benar orang tua hebat. Bisa sabar merawat dan mendidik Akil sampai saat ini. "Hei, kenapa kamu nangis?" tanya Syafiq saat melihat mata istrinya berkaca-kaca. "Enggak tahu. Kenapa aku ingat perjuangan dulu saat melahirkan Akil." Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengar. Jangan lupa like, berikan komentar, masukan, dan juga subscribe bagi teman-teman yang belum. Terima kasih. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.